Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk, dengerin aku bercerita. Namaku Sarah. Aku gadis berusia 15 tahun dari kota B. Saat ini aku merupakan siswi SMP. Ayahku seorang polisi dan ibuku seorang dokter otopsi. Dokter spesialis forensik lebih tepatnya. Hari ini, aku dan teman-teman dekatku merencanakan jalan-jalan ke waduk seusai pulang sekolah. Bel pun berbunyi. Aku dan teman-teman menaiki transportasi umum menuju waduk itu. Setelah 45 menit, kami pun tiba. Wah, indahnya pemandangan. Waduknya luas, udaranya sejuk sekali. Kami pun mendekat ke arah air. Di samping waduk ada beberapa pemancing dan kapal yang bersandar. Setelah bercengkrama cukup lama, kami pun memutuskan untuk menaiki kapal yang memang disewakan untuk pengunjung yang ingin berkeliling waduk. Kapal itu bisa muat sampai 20 penumpang. Masing-masing orang diharuskan membayar Rp10.000. Murah bukan? Sarah, nilai ujian matematika kamu berapa kemarin? Tanya Lucy padaku. Bagus dong, jawabku pede, karena matematika adalah salah satu pelajaran kesukaanku. Sarah, ku dengar ada suara memanggil namaku. Iya apa? Jawabku sambil menoleh ke belakang. Dua temanku yang duduk di belakang tampak bingung. Kalian tadi manggil aku kan? Tanyaku pada mereka. Hah? Nggak ada yang panggil kamu kok Sarah. Kepedean kamu. Mereka malah mengejekku. Aku jadi bingung. Jelas-jelas ku dengar namaku dipanggil. Setelah 30 menit berkeliling, kapal kami sudah sampai di tempat kami pertama naik tadi. Satu persatu para penumpang turun dari kapal. Karena ombak, kapal tidak bisa terlalu mepet ke dermaga. Sekitar 30 cm jarak antaranya. Ketika giliranku turun, entah mengapa kakiku tersandung pijakan. Aku pun jatuh ke air. Ketika membuka mata, aku sudah tiduran di rumah sakit. Di samping kananku ada ayah dan ibuku. Di sebelah kiri ada teman-temanku. Adik gak apa-apa? Apa yang adik rasain? Mual gak? Penglihatan adik kabur gak? Tanya ibuku begitu dia tahu aku membuka mata. Kuraba jidatku yang terasa agak perih. Au, teriakku ketika tanganku menyentuh area benjolan di jidat. Ternyata setelah terpleset, kepalaku membentur badan kapal. Itu yang membuat aku pingsan. Untung pengemudi kapal dengan sigap turun ke air untuk menangkapku. Jadi aku tidak sempat tenggelam lama-lama. Tapi ada yang menarik perhatianku. Ada sesosok anak lagi yang mengintip dari sela-sela bahu temanku. Kamu siapa? Tanyaku sambil menunjuk mukanya. Teman-temanku pun menoleh arah yang kutunjuk. Yang awalnya kulihat hanya rambut dan matanya, setelah temanku bergeser, kulihat seluruh badannya. Ternyata rambutnya panjang sampai ke lutut. Dia mengenakan pakaian putih panjang sampai ke lantai. Ada lingkaran hitam di matanya. Aku sontak berteriak. Lalu sosok itu menghilang. Semua pada kebingungan karena hanya aku yang bisa melihatnya.
Semenjak kejadian itu, aku seringkali melihatnya. Sesosok makhluk seperti Kunti, tapi dengan perawakan seusiaku. Awalnya ku beritahu teman-teman dan orang tuaku, tapi mereka tidak ada yang percaya. Bahkan ibuku berkata ingin membawaku ke psikolog bila aku terus melihatnya. Dia kira aku berhalusinasi. Akhirnya, bila sosok itu muncul, aku pura-pura tidak melihatnya. Tapi suatu hari, aku sudah tidak kuat. Ketika ibu dan ayahku shift malam, dan aku di rumah sendirian. Aku bersiap tidur. Kulihat sosok itu berdiri di depanku. Sambil kututup mukaku dengan bantal, aku pun berteriak, "Pergi, jangan ganggu aku." "Jangan takut, aku cuma mau jadi teman kamu." Pertama kalinya dia berbicara kepadaku. Aku pun memberanikan diri untuk menjawabnya. "Kenapa sih kamu ikutin aku terus? Sampai teman-teman dan orang tuaku anggap aku gila. Aku ketakutan lihat muka kamu. Pakaian kamu juga mirip kuntilanak yang aku lihat di TV. Padahal kan kita masih seumuran." Lalu dia menunduk sedih dan menjawab, "Aku juga gak tahu kenapa aku jadi seperti ini." Aku pun iba kepadanya. "Kalau boleh tahu, kenapa kamu meninggal?" tanyaku padanya. Sekarang dia menangis. Aku merinding mendengar tangisnya. "Boleh aku bercerita kisahku?" tanyanya. Aku pun mengangguk. Orang tuaku sudah bercerai, tapi ibu menikah lagi dengan duda bernama Pak Manto. Awalnya laki-laki itu baik, hanya saja dia pengangguran. Tapi walau pengangguran, dia rajin. Ibuku berdagang di pasar dan Pak Manto membereskan rumah. Dari sekedar sapu, ngepel, sampai cuci setrika, dia semua yang kerjakan. Lama-kelamaan warung ibuku jadi sepi pembeli hingga ibuku kehabisan modal. Lalu ibuku memutuskan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Disitulah awal petaka itu terjadi. Pak Manto yang tiap bulan hanya menerima transferan uang tanpa bekerja, mulai kelihatan sifat aslinya. Dia jarang pulang ke rumah. Bahkan sering juga dia pulang dengan keadaan mabok. Suatu malam seperti biasa, dia menggedor-gedor pintu minta dibukakan. Ketika ku buka pintu, aroma alkohol tercium begitu kuat. Aku tak mempedulikannya. Aku pun kembali masuk ke kamarku. Tapi laki-laki itu mengikutiku. Dia lalu mendorongku ke kasur. Dan kejadian selanjutnya kamu pasti sudah tahu. Ketika mendengar cerita itu, aku tak dapat berkata-kata. Aku hanya bisa terkejut sambil menutup mulut. "Lalu, apa yang terjadi?" tanyaku kemudian. "Aku hamil sudah 3 bulan. Aku takut. Aku tak tahu harus bicara kepada siapa. Aku malu." Dia lalu melanjutkan ceritanya. "Malam itu aku bilang padanya kalau aku hamil. Dia pun marah dan bingung. Dia lalu mengajakku untuk
jalan-jalan ke waduk. Entah apa yang terjadi. Ketika aku membelakanginya, kurasakan kepalaku amat sakit. Lalu semua hitam. Sekarang beginilah wujudku. Kami terdiam cukup lama. Boleh nggak kamu aku panggil Imut? Tanyaku padanya. Karena badan dia yang kecil dibanding kunti-kunti yang lain. Dia pun menjawab, boleh, sepertinya nama itu cocok untukku. Alarm HP pun berbunyi. Ternyata yang barusan terjadi adalah mimpi. Tapi bagiku seperti amat sangat nyata. Itu adalah mimpi pertamaku. Malam-malam berikutnya, si Imut lebih sering mendatangiku lewat mimpi. Dia sering bercerita tentang ibunya, di mana dia tinggal, di mana dia bersekolah, siapa nama teman-temannya, bahkan cerita amarahnya kepada bapak tirinya. Entah itu nyata atau tidak, tapi itu cukup menghibur malam-malamku. Dek, kamu masih suka main di waduk? Hati-hati loh, di sana baru ditemukan mayat, kata ibuku membuka obrolan pagi ini. Tampaknya dia masih seumuran adik. Ayah jadi ingat kasus anak hilang beberapa bulan lalu, yang ibunya pulang dari TKI, anak dan suaminya tidak ada, rumahnya kosong. Nanti deh ayah cari berkasnya. Ayahku pun tak mau kalah membahas kasusnya. Dalam benakku, cerita ini kayak gak asing. Aku pernah dengar di mana. Aku memberanikan diri menanyai ibuku. Apakah dia hamil, Bu? Ibuku membelak-belakkan matanya. Kok adik tahu? Kan ibu belum cerita kalau dia hamil. Aku tak kuasa menahan air mataku. Dia si Imut, Bu. Kunti Imut yang selalu ikutin aku setelah aku jatuh ke waduk. Ibu dan ayahku pun tak kalah kagetnya. Berdasarkan informasi dari mimpiku yang aku berikan kepada ayah, akhirnya kasus si Imut cepat selesai. Aku merengek pada orang tuaku ingin melayat dan menemaninya sampai dimakamkan. Akhirnya orang tuaku pun setuju untuk menemaniku. Setelah sampai depan rumahnya, ku baca berita lelayu yang ada di depan rumah. Tertulis, dia bernama Sarah Amalia. Ternyata awalan nama kami sama. Pantas saja dia mengikutiku. Mungkin dia ingin mengenang masa-masa di mana dia masih hidup dulu. Dan kenapa dia berpenampilan seperti Kunti saat tiada? Ternyata dia adalah hantu yang memedam amarah yang besar. Marah kepada bapak tirinya yang jahat. Dan marah pada ibunya yang tidak becus mencarinya. Setelah dimakamkan, kami para pelayat memanjatkan doa. Tiba-tiba, kulihat Imut berdiri di depanku. Penampilannya amat berbeda. Kali ini, si Imut tampak amat cantik. Dia mengenakan baju terusan selutut yang amat bersih. Wajahnya pun tampak cerah bersinar, dengan rambut lurus sebahu. Dia tersenyum kepadaku. Lalu, dia melambaikan tangan dan menghilang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini.
Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.